Aku selalu suka Manado. Manado itu adalah salah satu kota yang menarik banget untuk dikunjungi. Makanannya enak-enak, orangnya ramah-ramah, dan kebanyakan good looking. Tapi ada satu hal yang menurut gua masih nggak banyak orang tahu soal kota Manado, yaitu tempat wisatanya. Bahkan ada salah satu tiktokers yang bikin postingan, dia kasih rate kota Manado itu 10/10. Tempat wisatanya bagus banget katanya. Gua baca-baca komen dan ada banyak banget orang yang penasaran dengan tempat wisata yang ada di Manado. Cuma masalahnya mereka mengeluhkan soal tiket pesawatnya yang mahal. Tapi tenang aja, nggak usah khawatir. Makanya hari ini gua akan ajak kalian ke 3 tempat wisata yang ada di Manado. Tempat yang akan gua datengin ini gua udah bagi menjadi 3 tempat. Yang pertama itu di pantai, yang kedua di gunung, dan yang ketiga di danau. Dan masing-masingnya itu ada penginapannya ya. Dan siapa tahu bisa menjadi pilihan teman-teman kalau teman-teman ke Manado. Ayo kita cus. Ini pas nyampe di hotel, gue langsung disambut sama resepsionisnya. Tapi mereka nyuruh gue untuk duduk dulu. Sambil nunggu, gue lihat-lihat sekitar lobinya. Ini lobinya cukup bagus dan besar. Wah, kita dapat welcome drink nih. Minumannya seger sih, rasa jeruk. Tapi ini kan hujan, jadi memang agak dingin sih. Karena kamarnya sedikit jauh, jadi kami diantar pakai mobil. Ini jujur aja gue dan istri gue kedinginan banget sih. Apalagi di dalam mobil ini AC-nya terpasang. Wow. Untuk ukuran kamar 700.000 ini udah bagus banget. Kalian bisa dapat tempat tidur yang besar, ada tempat duduk, TV, dan meja yang panjang. Tapi nggak cuma itu aja. Kalian bisa lihat tuh plafonnya. Desainnya unik dan bagus kan? Ini gue lihat di website, nama kamarnya ini Deluxe Liaga. Dan letak kamarnya ini terpisah dari bangunan utama hotel. Dan oh ya, menurut yang tertulis di website, kamarnya ini view-nya laut. Jadi mari kita cek. Oke, kita lihat pemandangannya ya. 1, 2, 3. Ini mana pantainya ya? Ini pohon mangrove semua ini. Katanya pantai, view-nya laut. Pembohong, kau pembohong. Oh, udah tertutup sama pohon-pohon ini sih. Tapi nggak apa-apa, nanti besok pagi kita explore pantainya. Nah, ini dia suasana malamnya guys. Lumayan sepi, tenang, tapi pemandangannya cukup indah. Gue pikir mereka sengaja bikin kayak gini supaya suasananya lebih privat gitulah. Setelah jalan-jalan malam, gue dan istri gue kemudian ke restoran buat pesan makanan. Di sini gue agak bingung sih mau pesan apa saking banyaknya makanan yang tersedia di sini. Tapi abis pesan, kami nyuruh makanannya diantar ke kamar. Oke guys, seperti yang kalian lihat, ini makanannya udah nyampe dan ini lumayan cepet sih mereka antarnya. Dan kalian tahu nggak, kalau kalian pesan makanan terus diantar ke kamar, itu beda lagi harganya, sedikit lebih mahal dibandingkan kalau kalian makan di restoran. Gitu sih gua mau bilang. Nah, ini gua pesannya nasi goreng Grand Luli, ayam bakar sambal mata, sama gua pesan ini, jus. Oke, ini istri gua udah selesai sholat, jadi gua mau makan sama dia dulu. Ini gue bangun jam 6 pagi dan langsung melihat pemandangan pagi. Suasana paginya ini sejuk, tapi entah kenapa cahaya mataharinya udah ada. Mungkin aja karena dekat pantai kali ya. Jadi cahaya mataharinya lebih cepat kelihatan. Gua nunggu istri gua bangun dan setelah itu kami keluar. Ini pemandangan paginya bagus banget. BTW di sini juga ada kolam kalau kalian mau berenang. Ada pondok juga untuk santai-santai. Oke, karena ini udah lapar jadi waktunya kita sarapan ya. Ini kalau kalian lihat restorannya cukup besar dan pas gua datang ada musik angklung yang diputar. Makanannya cukup banyak dan kalau diperhatikan mereka nyediain makanan Indonesia dan juga makanan barat. Ya karena di sini juga banyak turis asing sih yang datang. Ini kami jalan-jalan lagi. Kalau kalian masuk ke dalam, kalian bisa lihat ada kolam kecil nih. Nggak perlu bingung karena ada papan penunjuk juga di sini. Oh ya guys, nggak cuma kamar, hotel ini juga menyediakan villa. Villanya itu namanya Villa Walewangko. Dan nggak cuma itu aja, kalian juga bisa menikmati
aktivitas lainnya kayak main ATV, wisata pantai, dan bersepeda, dan masih banyak lagi. Dan pasti di sini kalian bertanya-tanya, Bang, lu bilang kan lu mau datang ke tempat wisata yang ada pantainya. tenang aja guys, ini gua udah di depan jalan mau ke pantai. Ini hotelnya juga punya wisata pantainya yang bagus banget. Ayo, gua kasih lihat. Ini kami mau pergi ke arah pantai karena di sana itu ada jembatan yang bagus banget buat kalian pakai untuk foto dan video. BTW, ini taman wisata alam ya guys. Oh ya, kalian juga bisa tur menggunakan perahu melihat-lihat hutan mangrove juga loh. Nah, ini gua udah nyampe di jembatannya. Ini jembatan kalau jalan dari hotel sana ke pantai itu lumayan jauh. Lihat. Karena gue pengen videoin view-nya dari atas, jadi ini gue nerbangin drone. Dan kalian lihat tuh pemandangan jembatan dan pantainya. Ini pas mau check out, kami juga dijemput dengan mobil loh. Oke, wisata pertama selesai, kita ke tempat wisata selanjutnya. Kita masuk ke Bobo Cabin. Nah, ini kabinnya ini ada di bukit gitu guys, di gunung. Terus katanya pemandangan view-nya itu pantai sama gunung. Ini jaraknya nggak terlalu jauh dari hotel Grand Luli. Tuh lihat kabin-kabinnya. Bagus banget. Oke, kita langsung aja room tour. Oke guys, ini kalian lihat kabinnya nggak terlalu besar, cuma udah pas banget untuk 2 orang nginap di sini. Dan kalian bisa lihat tempat tidurnya lumayan, cukup untuk 2 orang. Dan nggak cuma itu aja, interiornya juga bagus. Ada rak untuk tempat naruh barang. Kalian juga dapat 2 air mineral sama kopi, sama ada juga tisu tempat sampah, 1 tempat duduk juga. Dan kalian harus lihat kamar mandinya. Pintu kamar mandinya ada di tengah sini. Coba kita cek. Kecil tapi bagus sih guys ini. Di sini kalian dapat wastafel, airnya lancar, hair dryer. Oh. Dan coba kita tes flushing. Lancar, tisu. Dan lihat tempat mandinya. Kalau kalian mau mandi tinggal geser doang. Ini ada sabun sama sampo, dan oh ya, di sini juga disediain air hangat. Jadi kalau kalian mau mandi terus dingin ya kalian pakai air hangat aja. Tuh, ada water heater juga. Buat yang muslim tenang aja, ini ada petunjuk arah kiblatnya, jadi nggak perlu bingung. Ada juga jendelanya yang kita bisa buka tirainya. Dan bagian atasnya ini juga ada tirainya. Tuh. Di luar kabin juga disediain tempat sampah, tempat sepatu sama payung, dan ini ada juga meja dan juga kursi untuk kalian santai-santai di sini. Menariknya, kalian bisa atur fitur yang ada di ruangan ini melalui HP. Kalian bisa bikin blur jendela, ganti warna lampu, tutup pintu juga bisa, atau kalau kalian pengen relax tidur, kalian bisa putar musik juga. Oke, room tournya udah. Sekarang gua akan infoin detail harganya berapa. Untuk jenis kabin yang gua pakai ini, jenisnya deluxe cabin plus breakfast. Harganya sekitar 800 ribuan per malam. Kalian udah include dengan sarapan untuk 2 orang, dan sarapannya itu kalian bisa pilih 3 jenis makanan. Check-innya jam 2 siang dan check outnya jam 12 siang keesokan harinya. Semua pemesanannya bisa melalui aplikasi Bobobox. Kalian tinggal download aja di HP kalian, terus booking, terus bayar, dan kalian tinggal ke lokasi sini terus kasih lihat hasil bookingan kalian. Di sini juga kalian nggak perlu repot-repot. Semua servisnya bisa melalui aplikasi. Kalian perlu bantuan, perlu pesan makanan, tinggal chat aja di aplikasi. Mereka datang antar makanannya dan bagus banget. Gue baru habis selesai mandi dan ini udah malam, udah jam 7. Dan tadi sebelum mandi gue pesan paket barbecue.
di sini. Nah, rencananya gua bakal barbekyuan itu bareng istri gua sekitar jam setengah 8. Tapi ini masih jam 7, jadi sambil nunggu gua mau ajak kalian jalan-jalan keluar, kita lihat suasana malamnya kayak gimana di sini. Gua suka sih dengan suasana malamnya. Kalian bisa jalan-jalan sambil melihat view kota Manado dari kejauhan. Suasana di sini juga tenang. Pokoknya cocok buat kamu yang pengen healing, menjauh dari perkotaan deh. Gak lama kemudian paket barbecue yang gua pesan tadi itu diantar. Tapi pas gua mau masak, gua nggak tahu nyalain kompornya kayak gimana, guys. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. Perut udah kenyang dan udah malam juga, jadi waktunya kita tidur. Ini istri gua nggak ada pas gua bangun dan ternyata dia lagi ngelihat sunrise di luar. Kalian bisa lihat, gua sempat ngerekam ini. Setelah itu, gua sama istri masuk lagi ke dalam. Kami melihat-lihat pemandangan pagi dari jendela dan kalian bisa lihat view-nya. Bagus banget. Kalau saran dari gua ya, kalian kemari ambil kabin yang paling atas aja supaya kalian bisa melihat view yang lebih bagus lagi. Oke, ini gua udah lapar, jadi gua sikat gigi, cuci muka dan langsung pergi sarapan. Tempat sarapannya ini nggak jauh. Dan pas nyampe, kalian langsung dibantu sama mbak-mbaknya. Kalian ingat kan pas check-in kemarin kita disuruh pilih sarapan? Nah, ini dia sarapannya. Gua makan nasi kuning dan istri gua makan tinutuan. Oh ya, ini restorannya kecil, tapi jangan salah loh, pemandangannya itu bagus banget. Kalian sarapan sambil menikmati pemandangan kebun kelapa dan indahnya laut. Pokoknya, bagus banget. Ini gua sarapan dulu ya guys. Setelah perut udah kenyang, gua mutusin untuk keliling-keliling lagi. Ini ada petunjuk arahnya juga, jadi kalian nggak perlu bingung jika kemari. Nah, disediain juga tempat api unggun kalau kalian mau berapi unggun di malam hari. Ada juga ayunan ini. Oh ya, di sini kabinnya lumayan banyak dan tersedia beberapa jenis. Disediain juga tempat duduk kalau kalian mau santai-santai atau sekedar foto-foto. Pokoknya menurut gua bobo kabin di Manado ini wajib sih kalian datengin. Sekarang kita ke tempat wisata selanjutnya. Ini pas nyampe kami langsung disambut sama penjaga tempatnya. Dia nyuruh gua buat ngisi formulir check-in gitu. Dan abis itu kami langsung diantar ke tempat campingnya. Kami juga nanya beberapa hal mengenai tempat ini, lokasinya, sama keamanannya. Dan katanya di sini aman sih. Guys, kalian bisa lihat tuh pemandangannya, danau. Ini salah satu wisata yang baru aja dibuka dan ini bagus banget. Gua bilang kan gua bakal datang ke 3 tempat yang ada penginapannya. Nah, ini gua udah pesan tenda. Jadi gua bakal pakai private camping, terus gua bakal menginap di sini semalam. Nanti gua kasih lihat tendanya kayak gimana. Oke guys, ini yang gua ambil private camping. Ini cocok banget buat kalian yang mau camping tapi nggak mau barengan sama orang lain. Nah, fasilitasnya ada apa aja? Kalian dapat 2 tenda, tenda besar dan juga 1 tenda untuk dipakai istirahat. Nggak cuma itu aja, di sini juga dapat 2 kursi dan juga 1 meja. Kalian juga dapat 1 lampu portable. Terus di dalamnya ada 2 bantal dan matras. Mereka juga nyediain tempat colokan 2, jadi kalian nggak perlu repot-repot cari tempat charger. Ada tempat sampah juga. Seperti yang gua bilang, ini private camping, jadi selain tamu nggak boleh masuk. Ini kalian bisa lihat private campingnya luas. Itu kalian bisa pakai buat api unggun, masak-masak, barbeque, pokoknya sesuka kalian deh. Pokoknya ini bagus banget. Oke, karena ini udah hampir setengah 6, jadi gua mau bersih-bersih dulu. Terus abis itu gua bakal kasih lihat ke kalian suasana malamnya kayak gimana nanti ya. Nah, ini suasana malamnya sepi sih karena cuma kami yang camping hari ini loh. Mungkin aja kalau hari-hari libur banyak kali yang camping di sini. Nggak tahu juga sih. Ini gue mau nyalain kompor tapi ternyata gasnya nggak ada. Guys, ini gue harus balik lagi karena gasnya nggak ada. Jadi katanya pas gue nanya tadi itu di tempatnya nggak jual gas, padahal pas sebelum kita booking ini gue udah nanya melalui WA dan mereka bilang kalau mereka
nyediain gas juga. Sebenarnya gue agak takut sih keluar, apalagi kalian lihat tuh jalannya sempit dan gelap kayak di film-film horor gitu. Tapi ya udahlah, demi beli gas ya kita harus lanjut. Soalnya kalau nggak ada gas makan apa kita malam ini kan? Tapi untungnya kami balik dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Ya kecuali sih uang karena beli gas. Pas airnya udah matang, istri gue bikinin gue kopi. Dan kalian tahu kan kalau minum kopi di atas gunung itu rasanya kayak gimana? Ngopi dulu guys, seruput. Karena perut udah lapar banget, jadi gue nyuruh istri gue buat cepet-cepet bikin mie. Istri gue juga goreng nugget, tapi karena apinya lumayan besar, jadi nuggetnya ini sedikit hangus. Selamat makan. Jujur, walaupun tadi sempat agak kesal karena nggak ada gas, terus kita harus bawa mobil lewat jalan horor buat beli gas, tapi semuanya terbayarkan lah, karena gue sama istri gue bisa makan enak malam ini. Guys, ini gue udah di dalam tenda dan ini udah jam 11:30. Gue nggak tahu mau ngapain itu di luar, makanya gue mutusin buat tidur aja. Tadi di luar itu dingin banget kalau kalian tahu. Ini kan di daerah pegunungan makanya cuacanya agak berembun. Gue nggak sabar sih pengen ngeliat pemandangan di pagi hari besok karena itu pasti indah banget. Jadi sekarang gue mau tidur dulu dan kita ketemu besok. Gak lama kemudian istri gue bangun. Kami membuat kopi. Karena nugget sisa semalam masih ada, jadi istri gue goreng buat sarapan pagi kami. Jujur karena kedinginan semalam, entah kenapa perut terasa lapar pagi ini. Kalian bisa lihat pemandangannya indah banget kan? Oh ya, kemarin gue belum eksplor banyak tempat ini. Jadi ini gue jalan-jalan untuk ngeliat ada apa aja di sini. Ini kayaknya ada puluhan jenis bunga yang ditanam. Kelihatan indah banget pokoknya. Tapi nggak cuma ini. Karena gue penasaran ngeliat pemandangannya dari atas, jadi ini gue nerbangin drone. Dan kalian bisa lihat pemandangan dari drone kayak gimana. Kalau kalian suka camping, ini tempat menurut gua wajib banget kalian coba. Dan lokasinya itu hanya sekitar 1 jam dari Manado. Kalian bisa nikmatin pengalaman camping dengan pemandangan bunga-bunga, danau, dan juga Gunung Lokon. Semua alat-alat camping tersedia di sini, kalian bisa sewa. Ya, kecuali gas sih, kalian harus beli di luar. Kalau kalian mau private camping juga ada, atau mau barengan sama orang-orang lain juga bisa. Setelah melihat-lihat pemandangan, sebelum pulang, gua dan istri gua duduk-duduk santai sambil ngabisin kopi. Jujur, perjalanan ini bikin kita sadar ternyata momen terbaik bukan cuma soal tempat yang kita kunjungi, tapi tentang kebersamaan gua sama istri di setiap momennya. Pokoknya 3 tempat wisata yang kita kunjungin jadi saksi cerita kecil kita hari ini. Makasih ya buat kalian yang udah nonton. Kalau suka dengan video kami, jangan lupa like dan subscribe ya.